Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 STKIP Kusuma Negara Jakarta 2020. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dalam mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Yatayuni MPD. Dengan tema presentasi kami adalah metode blended learning. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Pratiwi dari Prodi Matematika. Saya Jati Sutrisna dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki. Perkenalkan, nama saya Suci Luciawati. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu apa metode blended learning. Blended learning merupakan kombinasi pembelajaran konvensional secara tatap muka secara langsung dengan pembelajaran secara online atau e-learning. Penerapan model blended learning yang tepat dapat mempermudah pendidik dan mahasiswa dalam proses pemahaman beberapa disiplin ilmu yang memungkinkan dengan mengoptimalkan pengajaran dan belajar yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi. Blended learning dapat menjadi solusi bijak untuk mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Dalam implementasinya, blended learning memang bersifat fleksibel, akan tetapi ada banyak hal yang harus diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan bermanfaat, membuat pembelajaran menjadi lebih realistis dari segi waktu, tenaga, dan sumber daya. Oleh karena itu, pentingnya suatu lembaga untuk membuat kebijakan, perencanaan, sumber daya, sistem penjadwalan, dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan model blended learning menjadi sukses. Selanjutnya, pengertian metode blended learning menurut Thorne tahun 2003 pada halaman 16. Blended learning merupakan metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode dan pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Dari konsep blended learning, sistem pembelajaran pada blended learning bersifat fleksibel karena mahasiswa dapat mengkontrol aktivitas belajar sesuai waktu, tempat, jalur, dan kecepatan, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa saat proses pembelajaran di kelas. Selain itu, blended learning dapat mengoptimalkan pembelajaran dan pengalaman mahasiswa secara personal, akan tetapi blended learning tetap dikontrol oleh dosen berdasarkan desain rencana pembelajaran. Berikut adalah unsur kontrol pada model blended learning. Unsur kontrol yang pertama yaitu dari unsur kontrol waktu, yaitu belajar tidak lagi terbatas dengan hari sekolah, mereka bisa belajar sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Kemudian unsur kontrol yang kedua yaitu kecepatan. Belajar disesuaikan dengan kecepatan mereka sendiri, mereka bisa menggunakan lebih banyak waktu bila dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Unsur kontrol yang ketiga, yaitu jalur, adalah belajar tidak lagi terbatas pada pembelajaran di kelas oleh dosen, tetapi pemanfaatan perangkat lunak interaktif dan adaptif memungkinkan pembelajar untuk belajar dalam metode yang ada disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Unsur kontrol yang keempat yaitu tempat, adalah belajar tidak dibatasi pada pembelajaran di kelas saja. Mereka bisa belajar di mana saja seperti rumah, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian pengertian metode blended learning menurut pendapat Bersin 2004 pada halaman 14 disimpulkan bahwa blended learning adalah kombinasi dari berbagai media teknologi, kegiatan, dan jenis peristiwa untuk menciptakan program pelatihan yang optimal bagi peserta secara spesifik. Program pembelajaran ini menggunakan berbagai bentuk e-learning baik dengan instruktur pelatihan maupun format langsung. Dengan demikian, blended learning merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan kekuatan pembelajaran tradisional tatap muka dengan lingkungan pembelajaran elektronik. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri metode blended learning.
Yang pertama, menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, dan berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, merupakan sebuah kombinasi pembelajaran tatap muka atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar secara online. Yang ketiga, didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru orang tua memiliki peran yang sama penting untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Baik, saya. selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari metode blended learning. Menurut Pradiana 2013 menyebutkan, tujuan dari pembelajaran blended learning adalah yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Yang keempat, kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat, dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Yang kelima, yaitu mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode blended learning. Menurut Syukur 2017, langkah-langkah dalam metode blended learning adalah yang pertama yaitu menetapkan macam dan materi bahan ajar. Di sini pendidik harus paham betul bahan ajar yang seperti apa yang relevan diterapkan pada pendidikan jarak jauh, yang sebagian dilaksanakan secara face-to-face dan secara online atau web-based learning. Yang kedua yaitu menetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Rancangan pembelajaran harus benar-benar dirancang dengan baik dan serius, dan juga harus melibatkan ahli learning untuk membantu agar benar-benar relevan dan memudahkan sistem pembelajaran face-to-face dan jarak jauh. Yang ketiga yaitu menetapkan format online learning, yaitu apakah bahan ajar tersedia dalam format PDF, video, dan juga perlu adanya pemberitahuan tentang hosting yang digunakan, apakah menggunakan Yahoo, Google, Facebook, atau lainnya. Yang keempat yaitu lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Uji di sini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pembelajaran sudah berjalan baik atau belum. Yang kelima yaitu menyelenggarakan blended learning dengan baik. Sebelum menyelenggarakan blended learning ini, maka dilakukannya sosialisasi dari guru atau dosen mengenai sistem ini, mulai dari pengenalan tugas masing-masing komponen pendidik, cara akses terhadap bahan ajar, dan lainnya. Dan yang terakhir, siapkan kriteria pelaksanaan blended learning. Contoh dari evaluasi yang dilakukan adalah yang pertama yaitu Ace to Navigate, untuk mengetahui seberapa mudah siswa dapat mengakses semua informasi yang disediakan di paket pembelajaran. Kriterianya yaitu semakin mudah semakin baik. Yang kedua yaitu konten, bagaimana kualitas isi yang dipakai. Kriterianya itu semakin mendekati isi bahan ajar dengan tujuan pembelajaran adalah semakin baik. Yang ketiga, layout atau format. Paket pembelajaran atau bahan petunjuk atau informasi lainnya disajikan secara profesional. Yang keempat yaitu interest. Seberapa besar paket pembelajaran disajikan mampu menimbulkan daya tarik. Yang kelima yaitu applicability, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh paket pembelajaran yang bisa dipraktikkan secara mudah. Dan yang terakhir yaitu cost efektif, untuk mengetahui seberapa murah biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti paket pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kalintang. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Berikutnya adalah contoh pembelajaran blended learning.
ada face-to-face training, virtual classroom, webinars, link, simulation, assessment, one-on-one coaching. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Kak Jati Baik, Sutrisna. di sini saya akan coba menjelaskan tentang struktur dari pembelajaran blended learning. Seperti yang sudah kita ketahui, metode blended learning itu sendiri menggabungkan antara metode tatap muka dengan metode pembelajaran jarak jauh. Seperti gambar yang sudah ada di sini bisa diperhatikan. Yang pertama itu ada classroom teaching. Nah, classroom teaching itu sendiri maksudnya guru atau dosen menjelaskan atau memberikan materi di dalam kelas, dilanjutkan dengan distance learning. Nah, distance learning ini siswa atau mahasiswa belajar dari rumah ataupun dimanapun, yang penting terdapat koneksi internet. Nah, kegiatan ini terus berulang dari classroom teaching ke distance learning, balik lagi ke classroom teaching, kemudian distance learning lagi. Sampai akhirnya siswa atau mahasiswa mendapatkan final assessment dari guru atau dosen. Jadi seperti itu struktur dari pembelajaran blended learning. Kemudian dilanjutkan, di sini ada kelebihan dan kelemahan metode blended learning. Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Pohansari Bumisutan, kelebihan dan kelemahan metode blended learning seperti berikut. Pertama kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Di sini yang pertama kelebihannya, peserta didik sedini mungkin sudah dikenalkan dengan teknologi komputer menjadi generasi yang melek teknologi. Sudah otomatis ya, karena metode blended learning itu menggabungkan antara metode tatap muka dengan metode online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di metode online atau pembelajaran jarak jauh ini, siswa atau mahasiswa sudah otomatis atau diwajibkan memiliki paling tidak HP Android, kemudian PC atau komputer, dan laptop, dan alat-alat teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Jadi, peserta didik sedini mungkin sudah dikenalkan dengan teknologi. Kemudian kelebihan yang kedua, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan bantuan media yang disediakan. Nah, dengan menggabungkan antara metode tatap muka dengan metode pembelajaran jarak jauh, pasti siswa atau mahasiswa tidak gampang merasa bosan. Karena kalau metode tatap muka itu kan hanya belajar di kelas, selesai sampai di situ pulang. Kalau metode blended learning ini, metode tatap muka di dalam kelas, kemudian dilanjutkan dengan metode online atau pembelajaran jarak jauh. Jadi siswa atau mahasiswa tidak gampang bosan. Kemudian di sini permasalahan atau soal dalam materi pembelajaran yang sulit dipecahkan menjadi dengan mudah dapat dipatahkan oleh peserta didik dengan mencari informasi melalui internet. Karena ada pembelajaran jarak jauh, sudah otomatis siswa atau mahasiswa dapat menyelesaikan soal-soal yang sulit dengan bantuan mencari di internet. Jadi seperti itu kelebihan dari metode blended learning. Kemudian di sini ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama yaitu penyelenggaraan blended learning terutama di Indonesia masih dirasakan memerlukan dana yang besar. Sudah otomatis ya, karena membutuhkan paling tidak HP Android, kemudian PC ataupun laptop yang harganya masih cukup lumayan mahal di Indonesia. Kemudian kelemahan yang kedua, daya tarik peserta didik terhadap kegiatan membaca buku kurang diminati sehingga perpustakaan kurang diberdaya gunakan. Ya, karena di sini metode blended learning menggabungkan antara metode tatap muka dengan metode online atau pembelajaran jarak jauh yang sudah pasti harus membutuhkan koneksi internet. Jadi peserta didik kebanyakan mencari informasi melalui internet dan jarang membaca buku langsung di perpustakaan. Kemudian kelemahan yang ketiga di sini menambah beban kerja pendidik. Nah, di sini sudah otomatis karena metode blended learning menggabungkan antara metode tatap muka dengan metode pembelajaran jarak jauh, guru atau dosen yang harusnya sudah selesai mengajar di dalam kelas, tetapi ini harus dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan
atau metode online pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lintang. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Berikutnya adalah contoh pembelajaran metode blended learning. Pembelajaran dengan metode blended learning di saat pandemi ini dinilai efektif oleh Kemendikbud. Sebagai contoh, untuk pembelajaran face-to-face atau sinkron, di mana pendidik dan peserta didik dalam keadaan online bisa menggunakan Zoom, Google Meet, webinar, dan aplikasi lainnya yang dapat mendukung interaksi antar peserta didik maupun interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan untuk pembelajaran secara asinkronnya, di mana pendidik dan peserta didik dalam keadaan offline bisa menggunakan email, classroom, ataupun grup WhatsApp. Next, contoh kasus. Untuk SMP kelas 9, hari Senin, jam 7, absen tatap muka online melalui Google Meet, sekaligus materi pertama yang disampaikan gurunya, lalu diberikan tugas mandiri melalui classroom yang wajib dikerjakan sampai batas waktu mata pelajarannya selesai. Ataupun pada kenyataannya, banyak guru yang juga memilih hanya memberikan materi dan sekaligus absen hanya di keadaan offline, lalu memberikan tugas melalui e-learning. Saat pandemi ini, boleh saja metode disesuaikan dengan yang sudah dirancang oleh guru masing-masing. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulannya, yaitu yang pertama, model blended learning merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan pembelajaran. Yang kedua, fokus utamanya adalah pelajar mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Yang ketiga, suasana pembelajaran blended learning akan memaksa pelajar memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, blended learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan. Dan yang terakhir, pendekatan yang dilakukan dapat memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi. Pembelajaran berlangsung secara konvensional, tatap muka, mandiri, dan mandiri via online. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 tentang metode blended learning. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika STKIP Kusuma Negara Jakarta, Ibu Dr. Yata Yuni MPD yang telah membimbing kami. Kemudian kami juga memohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan juga susunan kata yang kurang tersusun, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disaksikan dalam video ini. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.